Hello everyone, kali ini saya, Dr. Yuswaningsi, akan sedikit membahas tentang argumentasi gerakan transformasi Ki Hajar Dewantoro dan juga tentang bagaimana perjalanan pendidikan nasional Indonesia dari pra-kemerdekaan, pasca kemerdekaan hingga abad ke-21 saat ini. Mari kita mulai tentang perjalanan pendidikan nasional kita. Menempatkan Ki Hajar Dewantoro menjadi Bapak Pendidikan Nasional adalah hal yang sangat tepat, mengingat dedikasi, gagasan, dan pengorbanan beliau yang sangat lekat akan perkembangan pendidikan nasional. Ki Hajar Dewantoro sejak sebelum kemerdekaan Indonesia sudah bertekad untuk mengorbankan semangat juang memajukan pendidikan Indonesia. Mengingat pada masa penjajahan, pendidikan dapat diakses oleh hanya sebagian kecil rakyat Indonesia. Indonesia kala itu hanya dipandang sebagai objek perdagangan, yang mana sektor pendidikan digunakan untuk kepentingan Hindia Belanda. Sekolah hanya diperuntukkan pada kegiatan membaca, menulis, dan berhitung, itu pun untuk mendukung kepentingan kolonial semata. Kemudian, selang beberapa waktu, didirikanlah sekolah-sekolah kabupaten yang hanya diperuntukkan sekali lagi untuk calon pegawai saja. Agaknya pendidikan untuk seluruh rakyat Indonesia masih perlu untuk diperjuangkan. Bentuk pendidikan pada masa itu bukanlah pendidikan yang mencerdaskan bangsa, namun hanya mendidik manusia untuk bergantung pada nasib dan berjiwa pasif menerima instruksi saja, sehingga pendidikan macam ini harus segera diubah. Ki Hajar Dewantoro berpikir bahwa pendidikan dan pengajaran itu seharusnya bersifat pemeliharaan tumbuhnya benih-benih kebudayaan. Namun pada masa tersebut, sekolah-sekolah yang didirikan oleh bangsa kita tidak dapat melepaskan diri dari belenggu intelektualisme, individualisme, materialisme, dan kolonialisme. Kemudian, pada tahun 1920, Ki Hajar Dewantoro memiliki cita-cita yang luhur, bahwa di samping pendidikan kecerdasan, pikiran, harus ada pendidikan yang kulturan. Jangan sampai kita hanya meniru sistem pendidikan dan pengajaran yang sepi pengaruh kebudayaan, seperti yang kita alami di zaman Belanda, dengan pendidikan yang hanya menekankan intelektualis, materialis, dan kolonial. Oleh itu, Ki Hajar Dewantoro berinisiatif mendirikan Taman Siswa yang merupakan sebuah perguruan yang senantiasa membangun hubungan batin antara murid dan siswa, antara guru dengan murid yang selalu erat dan membangun kedekatan secara emosional, sehingga menghadirkan pendidikan yang bukan hanya berkonteks pada intelektualisme saja, tetapi lebih pada pendidikan karakter. Sejak dulu, nilai-nilai luhur pendidikan Indonesia berorientasi pada pembentukan intelektual dan juga karakter bangsa. Seperti yang digagas Ki Hajar Dewantoro bahwa pendidikan berarti daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani anak-anak. Sebelum itu, mari kita flashback pada masa Orde Lama. Bagaimana pendidikan pada 1945 sampai 1950 di Indonesia yang hanya masih melanjutkan apa yang telah diterapkan dahulu oleh Jepang dan menggunakan bahasa pengantar adalah bahasa Indonesia. Agaknya pada waktu itu bahasa Indonesia masih sedikit dikuasai oleh bangsa kita sendiri. Sehingga pada masa Orde Lama masih banyak menggunakan bahasa-bahasa Jepang dan juga Belanda. Oleh karena itu pada pendidikan ini masih menyesuaikan pengantar bahasa Indonesia. Kemudian kita pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, hak untuk mendapatkan kesetaraan pendidikan tidak terpenuhi karena pemerintah masih mendominasi dalam pendidikan para pelajar. Jadi pada waktu itu, masa Orde Baru, pendidikan hanya masih diakses oleh kalangan priai atau mereka yang mendapatkan privilege untuk mendapatkan pendidikan. Maka dari itu, kemudian perjuangan pendidikan untuk pemerataan pendidikan di Indonesia terus digaungkan. Seperti yang digaungkan oleh gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantoro bahwa
menegaskan generasi penerus bangsa hendaklah didekatkan kehidupannya dengan kehidupan rakyat, agar yang mereka dapat bukan hanya pengetahuan, melainkan mereka dapat mengalami sendiri dan kelak bangga akan bangsanya sendiri. Gagasan demikian kemudian merupakan pemikiran yang relevan, sesuai dengan tujuan pendidikan Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan selalu digaungkan pada segala aspek pendidikan Indonesia. Kemudian, pada masa pendidikan abad ke-21 ini, agaknya kita sudah bisa bernafas lega, walaupun tantangan pendidikan pada kedepannya belum bisa teratasi sepenuhnya. Namun, pemerataan pendidikan agaknya sudah dapat diakses oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Yang kita ketahui bahwa perjuangan Ki Hajar Dewantara dari pra kemerdekaan hingga saat pasca kemerdekaan selalu memperjuangkan untuk memajukan kehidupan bangsa dengan selalu menitik beratkan pada pendidikan karakter, di samping pendidikan pengetahuan. Seperti yang ditegaskan beliau kepada para guru di segala zaman, yakni didiklah anak-anak kita dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Untuk itu, agaknya keberadaan pendidikan pada abad ke-21 itu sudah dapat kita rasakan manfaatnya hingga saat ini, yang ditandai dengan adanya era revolusi industri, menjadikan abad keterbukaan atau globalisasi, dan pada pembelajaran ini tidak lagi berfokus terhadap penerapan kebudayaan lagi, namun berfokus terhadap kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah, kecakapan komunikasi, kreativitas dan inovasi, serta kolaborasi, perkembangan dan penggunaan teknologi yang pesat, dan juga berorientasi kepada siswa. Agaknya ini adalah cerminan pendidikan kita pada saat ini, dan terus akan diupayakan untuk selalu menekankan bahwa seluruh siswa mempunyai potensi dan karakteristik yang berbeda. Untuk itu mereka mempunyai hak untuk tumbuh dan kembang sesuai dengan kodratnya. Dan ini adalah hal yang perlu kita camkan sebagai calon guru untuk selalu mengakomodir kebutuhan siswa di kelas sesuai dengan minat dan bakatnya dan sesuai dengan kodratnya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silahkan untuk menuliskan di kolom komentar.